Sehubungan niki sampun waktu, acara akan segera kita mulai. Nanti yang lain akan hadir menyesuaikan. Seduri ngiring ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu ya nama sidem. Om Anubadrah Keratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kaping ajeng ide pandita empu Nabi acara nande sana banget titiang hormati para pengelisir tiang ide pandita makasami sana meraga siwa sana banget titiang hormati Ketua Parisade Kabupaten Waikanan Bapak Komang Terawan yang tiang hormati Rajeng Rauh Bapak Ketua Parisade Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ketut Yogi saya yang tiang hormati, dan juga dari Parisade Kabupaten Lampung Timur De Bagus yang tiang hormati, para pinandita Loka Palisraya se Kabupaten Waikanan sane sampun presiden rauh tiang hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama se Kabupaten Waikanan yang tiang hormati yang sempat hadir pada hari ini. Astungkara atas asung kerta warenugraha ide Sang Yang Widiwasa, pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka acara Dharma Acarya yang akan disampaikan oleh ide Pandita Nabi Acarya Nanda. Dan saya mohon izin selaku pembuka acara pada hari ini menyampaikan sukses banget Rengi Dempu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke Waikanan untuk yang kedua kalinya niki di tempat ini juga. Ini berkat kerjasama kita semua saking Parisade Provinsi, Parisade Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Bandar Lampung. Kita sama-sama bersinergi untuk membangun serada umat, jenana umat, khususnya di Kabupaten Waikanan dan Provinsi Lampung pada umumnya. Asungkara ide sudah rauh di tengah-tengah kita, ngiring semeton sareng sami, para pinandita titiang sareng sami, ngiring simak napi yang akan disampaikan oleh ide Empu Nabe. Semoga semua itu akan menjadi pengetahuan buat kita semua untuk meningkatkan jenana kita semua, khususnya para pinandita titiang sareng sami. Dan acara ini adalah acara tunggal khusus untuk ide Empu Acarya Nanda. 1,5 jam itu akan memaparkan tentang Dharma Wacana. Selanjutnya 1,5 jam itu akan dilakukan Dharma Tula. Ngiring nanti semeton tiang sareng sami untuk dapat bertanya, sharing segala sesuatu yang masih menjadi pemikiran selama ini, mumpung narasumbernya niki ada. Enten. Nggih, niki yang mungkin tiang sampaikan di pembukaan. Selanjutnya tiang serahkan secara penuh niki kepada ide Empu Nabe Acarya Nanda. Waktu dan tempat tiang serahkan. Inggih suksema Pak Gede Budi Nesara utawi parikrama rahina mangget. Miring kita mulai kawitin. Om Swastiastu. Ulang malah pisan. Om Swastiastu. Sapunapi kadra yang keras ya, becik ya. Anak sareng kalih dan putu. Jadi level saya dengan beliau ini saya di atasnya. Kalau nabenya ini bilang dari Ababi duluan mediksa dengan saya ketika masih di Sulawesi. Nabenya ini belakangan mediksa dan saya yang nguji dulu gitu. Sebelum nguji minta bocoran ke Griya dulu. Nabenya di Wates, kalau ini lanang pun ada sementara. Yang istri kemarin tidak cukup 3 bulan sama-sama mau puja di Wates.
Jadi di dalam garis perguruan, terutama saya di Pasek, ini juga dari Pasek, Sunan Nabe-nya, walaupun tangkas itu, nggak tahu apa pinter atau cerdas, kalau enggak jangan jadi tangkas itu. Ini kan darah tangkas sebenarnya Pasek sebenarnya, karena Pak Tangkas sendiri sudah kehilangan genealogis dia, ketika Ki Kluwung Sakti sudah dibunuh oleh ayahnya. Betul nggak? Jadi Pasek gel-gel lah, mencuci tangan si Gusti Ayu Tangkas Korea Agung. Kalau cuci tangan dipakai lap kan? Lap sih. Yang 5 menyisil lumayan lah gitu. Sementara kalau bicara masalah area darah kanuruhan, saya lebih kanuruhan dari ini. Karena kumpi saya Aryo Brangsinge, kelab saya Aryo Jelantik, nenek saya Pandai, saya adalah Sulingih Nano-Nano. Kalau darah saya masih mengalir ke Satria, semua dari pihak Perdana itu semua ke Satria. Dan saya pun sekarang ngambil istri dari warga Puri Pemecutan. Mertua saya dosen saya, itulah latar belakang. Apakah saya hari ini? Ya saya tetap bangsa manusia gitu ya. Hanya kebetulan harus perusahaan semasa merdiksa bergelar hidup di tempuh. Maka kita nggak usah lagi berpikir soroh, berpikir kulit terlalu jauh, karena hanya tukang sepatu yang tahu kualitas dan jenis kulit itu aja. Nah, ketika orang lemah diisi, casingnya lah yang banyak didandani, itu bahasa saya. Sekarang kalau bisa antara kulit dan isi harus seimbang, tapi kulit akan berhenti ketika isinya sudah kita nikmati. Sama seperti kita akan buah manggis ini, kulit ini penting untuk menjaga isi, betul tidak? Tapi alangkah bodohnya jika manusia makan kulitnya tanpa pernah melihat isinya. Kayak isen aja punya belelengannya nih Pak Gede ya, isennya ada cekohnya gitu. Kalau beleleng kan gitu, orang kuping nih kopeng nih gitu. Nah, mungkin anak sang sami, mungkin pernah putu katanya karena sudah beranak, pada mau duit anak gitu nih ya. Sana rumah suci, pemangku semua dan pengurus parisada di Lampung. Madrasah ini kanan ya. Yang udah 5 tahun yang lalu kayaknya begini kok. Sedang karya ngeteglingnya. Mangku semua, mungkin sudah kita pernah tatap muka kemarin ini mangku. Suwitra ya. Kalau sudah punya rencana pelihara jenggot itu sudah mulai mencari akar di atas itu. Menurut Bhagavad Gita itu namanya Purushotama pohon aswata. Mengapa pohon beringin itu dijadikan simbol untuk pembuatan sekah dan sebagainya? Karena pohon beringin itu artinya akarnya di atas. Maka seorang sulingih wajib pelihara jenggot karena akarnya di atas itu. Saya ngiri loh dengan sulingih ini, ngemek jenggotnya gitu. Kalau saya pelihara jenggot doang kate saya bunga cepaka gelayut. Ngiri banget ini. Tapi biasanya kalau di sini mak, di sini harus mundur dia. Ya, karena terjadi perubahan ya. Nah, mangku semua, ada tukang bandan sini? Serati ada enggak? Hari ini saya akan membahas tentang instrumen di dalam agama. Instrumen adalah sarana, bahasa kerennya adalah infrastruktur yang sering menjadi perdebatan. Apalagi dipakai dalam upacara agama, karena saya memberikan kesimpulan upacara agama adalah tindakan simbolik. Tindakan simbolik apa? Setiap langkah dengan sarana yang dipakai. Kan ngerti bahasa Indonesia toh? Nah, lebih baik bahasa Indonesia saya. Kan bahasa Bali, bahasa halus kayak wah gati sih ngerti ya, Bang. Saya lebih suka pakai bahasa Indonesia seperti omongan kemarin, kalau ada saya punya anjing di rumah dan beranak kayak wah gati ngerosong bahasa Bali, okana suni ratu gitu. Ya. Jadi sering terpisah bahwa sesungguhnya berupacara dengan saranilah materialisasi ide dan nilai-nilai spirit agama. Padahal sulingnya tadi majenggot, mangku tadi medestar, kita sing tadi sing, maka tak tanya tadi ini bawa dia apa tiang kari mangku nih gitu dia. Mana jelas nih? Karena apa? Identitas menunjukkan isi, bahasa kerennya busana nyinang wangse, wangse nyinang sesana.
Saulang, busana nyinahang wangsa, wangsa nyinahang sesana, sesanane wenang mejenyana, jenyana wenang metatwa, tatwa wenang mesrada. Nah, ini bahasanya. Sama dengan Pancasila. Sila kelima harus dijiwai oleh sila keempat, sila keempat dijiwai oleh ketiga, ketiga dijiwai oleh kedua, kedua dijiwai oleh yang pertama. Maka upacara kita nggak bisa dipisah-pisah. Maka bahasa saya, semua simbol dan tindakan agama itu sesungguhnya tidak muncul dari ruang hampa sing jeteke uling di ruang sing tanana. Ada sebuah ideologi yang bermain kesepakatan kita. Maka ketika ideologi kita berbeda, walaupun sama-sama Hindu, sementara Hare Krishna ngaku Hindu, Sai Baba ngaku Hindu, ideologinya berbeda. Saya dengan pimpinan WPH, ada Begawan Yogananda, waktu saya berangkat ke Kalimantan, ke Banjarmasin, beliau sebagai gadingnya, saya nanya, Ide, tolong benahi perguruan Ide itu, apa frameworknya, kerangka berpikirnya. Ini jelas ini, jangan sampai Anda nano-nano. Bebek, boyo, mentok, tidong, itu namanya bangkiwa. Saya tidak benci dengan itu. Ya, Anda sekarang kan masuk koi papa panghingal gratis karena mediksa cenik pangidang mau pulang lingo panggelis gitu. Apa begitu frameworknya WPA? Saya bilang karena saya tahu Lampung ini mengalami banyak sekali perubahan. Walaupun saya tahu agama kita ada proses materialisasi, akan terjadi komodifikasi barang dagangan. Semakin cenik Banten semakin lais gitu. Maka dia nak dot lais, cedikan ajin Banten cek liu dengan le. Itu kita hanya berpikir market oriented agama pasar, hilang ajaran iraga uli monoteisme menjadi maneteisme. Beragama duit takarannya. Ya semua meyarni cek bedik-bedik katin lah. Tapi yang beli pulsa, beli paket liun-liunan. Itu sih tadi di tiang berdoa, mantan itu tiang atur rencana gitu buat deh. Tadi kalau yang awak sedok, jek kena agen makan kengken kok gitu bang. Udah ngajang nasi. Agama itu jelas dikatakan. Ring kekawin sekala semaning ulun wakia diat mike. Kita berada pada alam abstrak dan alam konkret. Wahya adiat mike, wahya yang sekala adiat mika. Apalagi tuduhan sekarang pada kita beragama tamasik. Saya sempat di asram sebelum saya berangkat ke Sulawesi, saya dididik dengan pola India, betul pola India, dan guru-guru banyak dari Australia, dari Kanada. Pimpinan asram bilang tidak ada dosa bisa ditebus dengan menyembelih kerbau. Ya, tidak ada itu. Tapi ritual kita luar biasa. Beberapa pengalaman saya tanpa ritual orang tidak bisa misahkan roh. Kita buatkan badan baru mereka. Niki alisir tanggal 6 akan ngaben di Jember. Tanggal 7 akan ngaben bulan depan niki akan ada di Banyuwangi. Sudah masuk sawo yang diaben 500. Dengan sawo keluar cuma 300.000. Jawa dan akan dicandikan, tidak usah buat kemulan, saya bilang begitu sebab semeton Jawi. Ikuti tradisi leluhurmu. Apa itu? Buat candi di satu pura di situ bersama-sama sing sibuk bin di rumah ngodalin, di pura ngodalin. Pras penyenang guling bebangkit genas pengang jet sakit. Pusatkan satu tempat. Kalau di Bali subuh ya raga warisannya kemulan karena urusan soroh nikin ki sorohe. Tapi sebenarnya di alam sana nus yang ada soroh. Kalau sudah mencapai alam Siddha Dewata Pujo di ngaben dan saya ngada kaplingan soroh. Biasanya kok di Kajang, oke lah identitas itu penting untuk duniawi. Untuk di sana saya ngada swargan pasa, saya ngada swargan tangkas. Benar ya sekan ada yang pujain swargan tu dewa pitara pasak gitu badannya. Swargan tu dewa pitara tangkas gitu. Ada nggak puja begitu? Jadi wangsa di dunia ini adalah bentukan manusia karena proses berpolitik.
Siapa leluhur kita pertama? Sang Hyang Manu. Aham Brahma Prajah Pitah Aham Brahma Mahadyonir. Aku adalah ayah pemberi benih bagi semua makhluk ini. Melalui yoni yang berbeda maka kaisingnya mengikuti. Masuk ke yonin manusia rare lekat, masuk ke yonin cicing kuluk lekat. Atman tidak ada bedanya. Kita pun sudah pernah jadi kuluk, maka sering rindu dengan perilaku kuluk. Betul nggak? Apalagi di beleleng campur ratangenya mana cicingin nanti gitu deh. Benar tak gede? Hah? Nak demen gati makin urusin beleleng dulu nih. Apalagi saya sering ke beleleng di sulingnya gelain nok gitu ya. Logatnya jadi logat beleleng. Kenapa? Untuk mendekatkan dengan umat harus ikuti mereka. Apa lu di Nusa? Keng-keng kabar dong nah gitu ya. Udah enggak? Ini paling krepot di Nusa do kalau ada bahasa yang begini, koknya A jadi E. Jadi E lagi. Ada sampi, talinya nyangket, ada seteli sempi nyengket. Kenapa Pak? Biarkan pertahankan itu. Saya ngerajakan karya di Pagar Wesiring Pejukutan. Nanti acara Mekeboreng Ketapang di kota tuh. Ketapang dah Batu Nungule. Mekebo besok tuh. Kemarin saya kesana datang dari Pejukutan ya, Pejukutan roadshow kemarin. Siapa tahu di Peluang deh di mobil tuh saya ngerajakin. Ini kemarin itu Gurun Far ngebel saya pun titiangnya titiang uning titiang ngiring ratu gitu ya. Ya bahasa logat Nusa begitu. Saya sering ke Nusa nggak tahu apa saya pernah lahir di Nusa juga nggak tahu, maybe mungkin aja gitu ya. Nah di dalam kita gini tidak muncul yang jelas Saripati. Semua kita beragama itu siapapun dia adalah keyakinan. Lah mensing yakin tuh ngudiang bro. Nana liun lah bibis medikso. Apa investasi itu nak? Ngemuliang modal. Nabi mengatakan, buatlah kembali modalnya oleh di sana. Sekan tuh, lamun sing ada nur sing kene bahasa yang mau bulu. Sekali-sekali kan ada nur. Sing kita ngapa sapu bulu, jangan ngapa sapu lidi gitu. Adik kita sudah nur ngulah buyung. Ya nggak? Makanya saya nanya tujuan anak malingnya pernah menyucikan diri lah mensingnya dan nak nur liunan ragaman menyucikan diri itu cuma kayak ini boyo-boyo lah. Apalagi cenik-cenik medikso tinggalang menek gunung muncul gunungnya bakat gerape bangke yang gunungnya konen ratu win ke bangkeang itu beneran kan lius lagi kita mungkin ada kasus melidulang dan sebagainya. Maka kalau ada aturan yang macam begitu dilewati saja bangke menjalan gitu deh nah betul. Kita lanjut. Jadi serada menjadi sangat penting. Maka di dalam teks Sarasa Musa tegas dikatakan upo tika laksana hauti seluruh ulah dharma yang tanpa dulur serada ning manah kanista ngarannya tanpa pale ring irate parate. Semua tindakan yang bernama pelaksanaan dharma harus dilandasi oleh keyakinan. Jika tidak demikian akan tidak menghasilkan pahala baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Itu namanya karyanya asrada. Dari mana mulai serada? Tidak di sini, tidak di sini. Bangunlah serada dari sini. Serat artinya hati nurani, darinya gunakan hati nurani. Bahasa Yahudi, bahasa kaum Ibrani disebut iman di dalam tengosnya. Maka driki pertama keseimbangan. Maka di dalam teori Kundalini, ajaran Kundalini, inilah pertemuan ongkar ngadeg kelawan ongkar sungsang. Winu ketemu menade ketemu nade seginam. Inilah anak hakta. Disinilah menjadi ring papusukan. Maka dini gede niki tangkai laman dini sebagai gede kasih sayangi liu nak dini dasar seradane kasih sayang nih. Makanya saya sering buat joke agak lucu sedikit. Maka yang laki-laki besarkan lebarkan dadamu. Bagi yang perempuan besarkan dadamu. Maka dada yang lebar dan dada yang besar bersatu seimbang. Ini kasih sayang nih. Makanya Rari ngeling kalau kita punya bayi lagi menangis kita bawa dia ke dada kita peluk gimana?
diam ya. Urusan berikut kalau dengan bapak, kalau bapaknya kasih sayang di sini dulu dilekatkan, habis itu melekat yang mana saja silahkan, pilihan berikut. Ya. Tapi kalau mangku sudahlah. Nanti kalau mangku terlalu banyak ngambil mepet yang lain, di sini penting. Kesadaran ini yang penting ya. Makanya dalam puja dikini liu pujane. Ini loh muani, ini sebenarnya kita akan bahas secara instrumen. Puja pinaka purusa, Banten pinaka perdana. Inilah di dalam sarana beragama kita ketemu yang disebut yantra, mantra, mudra, aksara, mandala, kala. Kalau dalam bahasa antropologi ini disebut dengan apa? Agama magi. Ya. Ini kan bukan hanya sekedar persembahan, ini ada kesucian di dalamnya. Maka kalau kita tidak ubah ini isi alam, apa adanya menjadi ada apanya, maka manusia tidak punya kredit poin. Makanya jangan kita juga terlena dengan bahasa singkat di Bhagavad Gita, patram puspam palam toyam yumi bakti prayas catitanam bakyo parhima asnami praya tatmana, mempersembahkan sebiji buah, seteguk air, sehelai daun, sekuntum bunga akan kuterima. Tapi bedeklah kredit. Makanya di Bali kita para Jawa sama ono jajan pasare cok bakal ya dihias sedemikian rupa, Anda memberikan nilai tambah, kita rangkai sedemikian rupa. Proses membangun rangkaian inilah menjadi dia satwika. Kalau apa adanya tamasik dia. Karena dalam konsep penciptaan menurut Samkhya, saya sering diskusi dengan sampradaya asing itu, dulu saya dosen di kampus, berapa saya punya anak didik dari HK ya. Saya katakan bahwa proses penciptaan di alam semesta itu terjadi persenyawaan antara purusa dan perdana. Loh muani ketemu, kalau singgih loh muani kita macam begini jenis kelamin, loh muani kekuatan purusa namanya muani, purus, prakerti adanya loh. Maka ketika prakerti diisi purusa, dia mengalami kejutan, lompatan, perubahan, dinamisasi, maka triguna akan berfungsi. Setelah triguna berfungsi, kocak dia ini mulai patlu dia budi mana ahamkara ini cita. Triguna tamas ketemu dengan ahamkara. Ahamkaranya ada 3, ahamkara waikerta, ahamkara butadi, dan ahamkara taijasa. Yang butadi ketemu ahamkara dengan tamasika, lahirlah panca tanmatra, panca mahabhuta. Maka semua ritual-ritual kita di Bali bahan bakunya tamas, tapi dengan sentuhan karma dan jnana jadilah dia satwika. Karena bahan bakunya dari bawah, tidak dari atas ini. Bahan baku kita semua dari bawah dan dikerjakan di dunia bawah, betul nggak? Walaupun di bahasa kias mengatakan Brahmana lahir dari kepala, Ksatria lahir dari bahu, Wesa lahir dari perut, Sudra lahir dari kaki. Itu bahasa kias. Mana ada kepala melahirkan manusia? Yang aku Brahmana? Tidak ada, karena tidak ada hubungan dengan alat reproduksi ini. Artinya apa? Kembangkan dirimu di fungsi organ otakmu, itulah Brahmana. Terutama ada 2 pengetahuan, para widya. Untuk mencari Tuhan jadilah dia Brahmana. Bagaimana dalam kisah karena dilahirkan dari telinga katanya? Sekan karena lekat oleh kopeng. Tidak itu. Kenapa? Ketika ada ibu hamil tidak ada yang jelas bertanggung jawab terhadap kehamilan itu, maka yang pertama sakitlah telinga kita. Nyan ngai belengan itu jelas rare ngai panah.